Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya mau Q&A tentang dalgona salted caramel cake. Jadi ini resep terbaru aku mau Q&A. Jadi kemarin sempat ke rekaman lagi. Nah kemarin ke rekaman masalahnya lagi ada sama lagi. Jadi Chef rekamannya nggak bisa di save nih Chef. Chef rekamannya hilang nih Chef. Nah jadi udahlah. Untuk garis besarnya, untuk yang hari pertama dan kedua mungkin aku akan kasih ke YouTube aja lah. Karena kan untuk yang dari 3 sampai 7 harinya itu hanya pengulangan aja. Jadi di sini aku mau kasih YouTube biar enak. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Wah ini cukup banyak juga nih ya. Chef nanya cara buat karamelnya mirip cara unti roll cake kelapa. Nggak beda, ini hanya di copy aja ya. Ya, jadi nanti buat karamelnya itu, buat karamelnya sama kayak buat unti, cara-caranya gampang. Chef setelah kue matang harus ditutup loyang yang lebih besar. Bolehkah kalau diangin-anginkan saja? Boleh, tapi akan lebih kering. Jadi ya kuenya ya bakal jadi-jadi aja ya, tapi akan lebih kering aja. Adonannya boleh menunggu antrian untuk di oven, nggak boleh. Kalau misalnya cuman muat, itu kayaknya udah di video deh. Coba teman-teman dengerin lagi, itu udah ada di video. Jadi kalau misalnya itu buatnya per loyang, kocoknya per loyang. Maaf Chef, kalau boleh usul ketik resepnya jangan terlalu mepet ke kiri karena saya mau bolongin untuk di file. Sip. Chef, kalau enggak pakai buttercream Holman, bisa pakai buttercream kocok lembut karena di luar kota nggak ada. Nggak apa-apa. Mau pakai buttercream apa aja nggak boleh, yang penting sesuai selera aja. Mau bikin sendiri pun boleh, jadi nggak mesti ya. Nggak mesti Holman buttercream. Chef, misalnya kita mau bikin belajar dulu tes kecepatan mixer dan panas oven yang cocok. Boleh tidak menggunakan full kuning telur, misalkan dicampur dengan putih telur. Perbandingannya gimana? Kalau cuman mau tes aja, mendingan teman-teman ngambil resep dari YouTube aja ya, yang ekonomis-ekonomis. Karena kalau misalnya teman-teman masih baru, ya kayak gitu. Ngambilnya resep-resep di buku resep boleh, yang ekonomis-ekonomis boleh, nggak apa-apa. Kalau untuk resep aku, kalau misalnya mau dicampur putih telur segala macam, itu terserah teman-teman. Mau 1:1 boleh, mau 70:30, 30 putihnya juga boleh, nggak apa-apa, terserah. Semisal mau coba ukuran loyang 16, boleh kan Chef? Boleh-boleh aja. Menggunakan 3/4 resep konversi. Udah ada di video juga, tolong teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan yang ada yang di video, tolong didengarkan baik-baik. Ini banyak banget pertanyaan yang diulang-ulang dari video. Chef mau tanya perawatan oven gas jadul gimana ya? Di atas oven Chef ada botol kecil itu isinya minyak ya. Kalau kayak aku ini, itu kan di gas itu kan dia ada ini ya, ada pipa ya. Ada pipa terus ada api-api, itu biasa perawatannya cuman kayak dicolok-colok lidi aja. Biar dia keraknya yang nempel di sini dia hilang. Sebenarnya gitu aja, tapi kalau misalnya teman-teman kalau mau nemuin yang tukang servis zaman sekarang yang oven jadul tuh kayaknya susah ya. Jadi kalau misalnya mau, ya cuma dicolok-colok aja. Kemarin ada sempet mampet, itu di apinya ada yang gede sendiri, tinggal dicolok-colok, di apinya ntar normal lagi. Jadi sepertinya cuma dicolok-colok aja karena perawatan ini gampang. Kalau minyak itu minyak ini, minyak cincin papaku. Jadi buat batunya itu juga biasa batu akik, taruhnya di situ, jadi pemanasan. Itu bukan apa-apa ya teman-teman. Chef, harga jual cake berapa? Ada di video. Ada di video yang itu ya, coba tolong didengarkan lagi. Chef, pengganti biskuit apa ya? Terserah, mau pakai biskuitnya boleh, nggak pakai pun nggak apa-apa. Dan kalau misalnya teman-teman mau pakai Oreo boleh, masih masuk. Mau pakai KitKat masih masuk. Chef, untuk mendekor cake ini harus di tempat ber-AC kah? Disarankan tempat ber-AC, disarankan ya. Tapi kalau misalnya suhu ruang yang nggak panas banget kayak terik di luar, ya masih bisa-bisa aja, nggak apa-apa.
Dalgona yang kedua. Chef, boleh nggak karamelnya ditambah cairan agar lebih cair, tidak terlalu kental, sehingga lebih bisa mengalir pada waktu dihias kue? Sebaiknya ditambahkan cairan susu atau air atau apa? Kalau mau cair, tapi kalau gini, kalau mau ditambah cairan itu kan udah pas ya kekentalannya ya. Jadi dia nggak sampai jatuh merosot begitu. Kalau ditambah nanti dia akan turun dan biasa dia nanti akan tipis. Seandainya mau dipakai lagi, mau ditambahin lagi, itu teman-teman bisa pakai whipping cream. Whipping creamnya ditambahin. Jangan dikasih susu ya, nanti dia makin cair, kasih whipping cream. Chef, kalau buttercreamnya dibikin dari whipping cream bubuk, nggak bisa bubuk ganti bubuk, cair ganti cair, jadi nggak boleh diganti-ganti. Chef, satu adonan dibagi 3 loyang. Jika oven bergantian, apakah adonan menunggu? Udah dijawab. Jadi kalau misalnya ini aku ulangin lagi, jadi tidak ada pertanyaan di depan-depan lagi, di belakang-belakang lagi. Kalau muatnya cuma satu loyang, satu resep bagi 3, dan kalau misalnya teman-teman mau antri, itu harus pakai emulsifier. Kalau misalnya nggak pakai emulsifier, nggak boleh antri. Chef, Hallman buttercream sama Hallman soft cream apakah sama? Beda. Buttercream itu yang udah jadi, soft cream itu percampuran antara, soft cream ini untuk percampuran buttercream. Jadi ada mentega putih, gula cair. Nah, si soft cream ini untuk melembutkan. Jadi buttercream yang udah jadi, soft cream ini bahannya sendirian. Chef, untuk whipping cream di karamel pastanya menggunakan whipping cream yang sudah disimpan freezer, apakah bisa? Bisa banget, karena aku juga pakai yang seperti itu, bisa, nggak apa-apa. Asal whipping creamnya ini tidak untuk dikocok lagi ya. Kalau untuk percampuran ganas, buat karamel, buat roti, segala macam, aku pakai yang di freezer. Kalau aku ya, dan aku sarankan di peserta kursus aku, dan aman-aman aja. Dalgona yang ketiga. Chef, saya nggak punya loyang 18x4. Kalau loyang diameter 22 udah dikonversi, ada di YouTube aku ya pertanyaannya. Chef, itu krim yang buat oles cukup untuk 3 lapis aja atau ada lebih? Soalnya mau bikin 4 lapis takut kurang. Pas, nggak kurang, nggak lebih. Kalau misalnya kurang berarti pakainya kebanyakan, kalau kelebihan pakainya kedikitan. Kalau misalnya mau buat 4, dikali aja. Jadi nanti satu resep bagi 3 itu buttercreamnya, nanti dikali 4, nah itu jadi hasilnya. Chef, kalau saya pakai satu loyang tinggi terus ketika sudah jadi nggak bisa, pakainya tetap bagusnya itu dibagi per bagian. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi satu bagian kayak gitu, ntar dipotong hasilnya kurang bagus. Biasa rata-rata porinya besar-besar. Chef, kalau pakai oven tangkring tadi dibilang kita tukar posisi bawah atas setelah kurang lebih 10 menit. Kue nggak akan kempes. Kalau misalnya itu udah berkulit, ini ibaratnya udah berfondasi ya, itu nggak bakal kempes. Karena kalau aku juga sering, teman-teman yang lihat di YouTube, aku sering tuker balik, nggak apa-apa, aman-aman aja. Oven saya tipe roller grill, langsung terlihat kumparan apinya. Untuk taruh loyang sewaktu manggang, bagusnya di dekat kumparan api atau melayang. Kalau misalnya ini, kalau yang grill itu aku belum pernah tahu ya, belum pernah coba pakai oven ini. Benar, kalau roller grill ini biasanya kan, kalau grill itu biasa untuk menggrill daging. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba, silakan untuk manggang kue. Tapi kalau misalnya aku belum pernah pakai oven yang seperti ini. Saya belum kenal ovennya dan nggak ada buku panduan karena model lama, cari googling juga nggak ada. Nah, aku juga nggak tahu, soalnya aku juga belum pernah lihat bentuk dan belum pernah pakai. Jadi aku nggak bisa berkomentar lebih jauh. Saya misalnya emulsifiernya kan merek Quick 75, efeknya apa? Quick 75 saya lihat ada yang sudah kemasan kecil-kecil warna putih. Apakah sama dengan yang saya beli sama Chef Agung? Kalau setahu aku, Quick 75 itu warnanya kuning ya. Kalau putih berarti aku nggak tahu ya, karena aku tuh pasnya di Quick 75 yang warna kuning. Kalau yang Quick 75 warna putih aku belum pernah coba. Kalau misalnya itu langsung beli di aku aja, di Tokopedia aku. Chef, untuk merek hand mixer pengaruh nggak terhadap hasil kue? Pasti.
Jadi contoh Mr. Philips, Turbo, Signora, nah misalnya ini pasti kecepatannya beda-beda. Tapi kalau misalnya teman-teman itu paling ditambahin semenit 2 menit masih oke. Seperti merek Miyako dan Philips, yang Miyako lebih kencang ya betul. Putaran adonnya lebih cepat naik, tapi nggak stabil kayaknya pas tuang mentega cair. Nah kalau misalnya cepet-cepet kayak gitu, dia harus dikurangin speednya karena Miyako memang cepet ya, beda sama Philips. Philips agak lelet. Karena Miyako kencangnya ya 2 kali dari Philips, bisa dibayangkan kecepatan full selama 6 menit. Ya jadi nanti dikurangin aja kayak gitu ya. Jadi kan di video juga aku bilangin kecepatan menyesuaikan. Chef, kalau dibuat cake potong bisa nggak ya? Bisa-bisa aja, sebaiknya pakai loyang ukuran berapa. Kalau loyang ukuran berapa itu terserah teman-teman, mau pakai loyang 20, 22, 24, 26, 30, itu tinggal dikonversi aja di YouTube aku. Sebaiknya ukuran berapa? Tadi ada pertanyaan Ibu Titin Selvia di atas tidak ke pos. Oh ya, makasih Ibu atas bantuannya. Chef, untuk jumlah tepung kurang lebih 14% dari kuning telur ya, itu nggak kedikitan? Enggak. Aku kemarin cobain resep chef yang free Swiss roll, komposisinya kurang lebih sama hasil kue lapis, bukan kue bolu, itu termasuk bantat ya chef. Ini maksudnya gimana ya? Komposisi kurang lebih sama, hasilnya kayak kue lapis, bukan kue bolu. Itu termasuk bantat nggak ya? Kalau misalnya bantat itu ada lapisan ini ya, ada lapisan karet di bawahnya. Kalau nggak ada lapisan karet ya itu bukan bantat. Chef, boleh nggak pasta-pasta ditaruh di waktu pengocokan telur biar tercampur rata? Nggak boleh. Kalau misalnya teman-teman mau pakai pasta-pastaan itu harus di akhir, karena kalau misalnya di awal dan percampuran, jadi ini prinsipnya telur dikocok bersama gula, itu kalau misalnya ada air atau ada butter aja bantet, jangan dikasih di awal, dikasihnya di belakangan. Kecuali kalau misalnya teman-teman mengikuti resep yang di chef yang lain, itu teman-teman yakin ya boleh coba, tapi kalau aku ikutin cara-cara aku aja ya. Chef, kalau di resep dibagi 3, terus pakai loyang ukuran 18, udah dijawab. Chef, kalau misalkan buttercreamnya diganti pakai whipping cream, gimana chef? Misalnya whipping cream anchor, nanti nggak bertahan lama. Jadi kalau misalnya suhu ruang nanti cair. Kalau misalnya teman-teman mau, tinggal dikocok aja sampai mengembang, nanti tinggal dicampur lagi pakai itunya, tapi ntar jadi cair ya. Buttercream apakah cukup kokoh untuk dibentuk bunga sebagai hiasan cake? Kalau buttercream polosnya kokoh-kokoh aja. Kalau dijual jangkauannya berapa km dari rumah, misalkan Tangerang ke Jakarta, masih bisa aja asal pakai mobil ya. Kurirnya juga apakah bisa dikirim dengan motor? Kalau gini aja, kalau misalnya mau cake apapun dengan cake hiasan seperti ini mau dikirim pakai motor pasti rusak, kecuali bolu gulung lapis Surabaya yang tidak ada filling. Kalau misalnya ada fillingnya seperti ini, ada hiasan, jangankan pakai motor, ibu bawa aja keluar nih jalan-jalan ke pasar pasti hancur, jadi harus pakai mobil. Takutnya krimnya meleleh karena panas, terus packingnya gimana supaya aman chef? Maaf tanya, soalnya belum pernah jualan kue. Kalau mau aman ya itu sama dus-dusnya nanti di wrapping, dusnya ya di wrapping ya, dusnya di wrapping. Kemarin ada yang bilang saya udah bilang dusnya, malah cake-nya yang di wrapping. Salah ya, ini saya bilang, saya tekankan, ini udah masuk cake-nya, terus dikasih dusnya di wrapping, baru taruh freezer. Itu teman-teman jual taruh ke mobil Grab-nya atau mobil Gojek-nya, itu aman. Karena kemarin ada yang dari sini sampai Bandung, 1 malam di freezer, sampai Bandung masih aman, masih dingin. Chef, kalau loyang saya kotak ukuran 20, tinggi 8, apakah bisa sekali panggang? Nggak bisa. Teman-teman jangan pernah bilang sekali panggang, karena sudah saya jawab. Di video juga saya udah jelasin harus bertiga. Jadi 3, jadi kalau misalnya teman-teman ovennya kurang cukup, saya udah jelasin. 1 resep bagi 3, panggangnya per loyang, buatnya per loyang. Kalau pemanggangan butuh waktu berapa lama? Lihat di resep, sudah saya jelasin juga. Pakai oven Mito Fantasi.
Jadi teman-teman yang menyesuaikan sendiri karena teman-teman yang punya oven dan teman-teman yang sudah biasa baking. Karena aku produk Mito belum pernah pakai. Aku baru pakai itu Idealife, Signora Galaxy sama yang oven Oxon Giant Oven. Tapi kalau yang oven Giant Oven ini Oxon aku belum terlalu mendalami. Nanti akan aku lebih dalami lagi. Karena kalau misalnya oven ini nggak bisa sekali dua kali bikin ya, harus berkali-kali bikin. Chef, ovenku hanya kecil, muat 1 loyang, 22. Jika resep untuk 3 loyang, berarti resep dibagi 3 karena 3 kali bake. Ya, betul. Chef, kalau kita bikin karamelnya lebih disimpan di kulkas keras, apa bisa dipakai lagi? Bisa dipanasin lagi seperti di teflon seperti biasa. Chef, kue ini kan tahan di chiller berapa lama? 1 minggu, tapi dalam catatan tidak dimakan ya dengan gigit atau nggak kena tangan ya. Kalau selama dia masih fresh, masih bagus, terus ditutup pakai tempat, itu 1 minggu. Kalau di freezer 1 bulan. Chef, jika emulsifier skip apa boleh? Itu kan di resepnya udah ada penjelasannya juga, di catatan juga itu resep tanpa emulsifier, cara buatnya juga tanpa emulsifier. Jadi itu nggak pakai emulsifier. Saya tambahkan emulsifier supaya apa? Supaya teman-teman yang baru belajar bisa pakai emulsifier seperti itu. Coba diteliti lagi. Chef, kalau supaya tekstur kue tidak terlalu berat bisa dicampur dengan putih telur, bisa mau 10%, 20%, 30%, itu selera teman-teman. Chef, boleh info tips untuk menyimpan whipping cream cair, soalnya beberapa kali pakai hanya dikit, sisanya kebuang, atau ada nggak kemasan lebih kecil yang dijual? Kemasan lebih kecil yang Anchor ada, yang kayak susu kotak anak-anak tuh ada. Terus ini kalau untuk nih aku ingetin lagi, ini whipping cream untuk teman-teman pakai, itu untuk ganas, buat seperti ini, buat roti, itu simpan di dalam freezer, bisa dipakin kecil-kecil yang kayak es krim es mambo tuh, yang zaman-zaman dulu, itu bisa. Tapi kalau misalnya untuk dikocok langsung ya, itu nggak bisa karena sudah masuk freezer. Tapi kalau untuk percampuran kayak kue, roti, filling, itu masih bisa aman. Karena aku juga pakai untuk resep ini di freezerin. Lanjut ke pertanyaan. Chef, adakah tips untuk menumpuk kue? Saya selalu miring, nggak rapi kalau menumpuk kue. Kalau mau numpuk kue ini gampangnya kalau misalnya ditumpuk tuh jangan asal main tumpuk, tek tek tek, tapi diperhatiin samping-sampingnya gitu loh. Jadi kalau misalnya mau numpuk diperhatiin sampingnya, kalau misalnya miring diratain. Jadi jangan teman-teman asal numpuk aja, kalau numpuk pasti nggak bakal miring-miring semua. Chef, bagaimana agar kue tidak mengkerut atau sisi kanan kirinya bisa lurus serta apa ada tekniknya? Tekniknya udah aku jelasin di video juga, teman-teman coba bisa dengerin, itu karena ovennya kepanasan. Coba dengerin lagi deh. Chef, kalau whipping cream cair diganti ke whipping cream bubuk, apakah bisa? Nggak bisa. Bubuk ganti bubuk, cair ganti cair. Jangan jadi cair ke bubuk, bubuk ke cair. Pertanyaan 1. Ayo teman-teman yang belum buat langsung buat. Nanti akan aku post di Instagram aku, di YouTube aku. Kita satu lagi. Belum ada. Baiklah semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa buat, langsung praktek. Karena ini udah banyak dari yang peserta kursus yang lalu-lalu, dari yang awal-awal kursus ini masih ada, langsung buat, nggak boleh ketinggalan dan langsung eksekusi. Karena ini resepnya gampang tapi enak banget, nggak terlalu manis. Baiklah semuanya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.